saya hormati Ibu dan Bapak pejabat di lingkungan Kemendikbudristek dan teman-teman narasumber dan serta adik-adik peserta bincang talenta berprestasi yang saya cintai dan banggakan. Tolong tepuk tangan kepada adik-adik hebat ini. Ini salah satu acara yang buat saya lumayan spesial dan saya senang banget bisa hadir di sini. Karena menurut saya talenta dan prestasi itu adalah suatu hal yang gimana ya, sering salah diartikan lah sama orang-orang dewasa di sekitar kita. Kadang-kadang di satu saat semua orang tua dan guru-guru kita ingin kita berprestasi, tapi saat kita membilang, saya ini punya bakat di sini, saya kepengen fokus di sini gitu. Oh iya ya, asal angkanya semuanya masih bagus, asal masih masuk prodi universitas pilihan saya sebagai orang tua, ya kan. Tapi untuk kita benar-benar bisa berani memilih dan mengambil resiko, itu adalah suatu hal yang sangat sulit. Untuk bisa membilang kepada dunia bahwa ini adalah talenta saya, ini adalah hal yang saya ingin lakukan, ini yang isi hati saya, itu bukan hal yang mudah. Teman-teman di sini semuanya ada satu hal yang membuat kita semua sama. Kita berhasil mengambil resiko. Kita berhasil untuk membuat keputusan di mana kita itu dengan sangat mudah gagal. Benar apa tidak? Benar nggak? Setiap kali kita memasuki kompetisi, setiap kali kita tampil di dalam apapun, mau itu tampil, kalau buat saya di SMA teater. Gitu. Mungkin di sini ada yang olahraga, untuk masuk SEA Games atau ajang olahraga. Untuk akhirnya belajar piano, walaupun dengan segala keterbatasan. Ini adalah hal-hal yang sangat unik di beberapa individu yang berani untuk mengambil resiko, berani untuk gagal, karena sebenarnya satu-satunya cara kita perbedaan antara biasa-biasa aja, rata-rata biasa-biasa aja dan sukses, itu adalah keberanian itu. Sebenarnya ya, banyak orang yang bilang perbedaan itu adalah kepinteran, IPK-nya berapa, seberapa jago nurut guru atau orang tua. Itu menjadi berbagai macam kriteria yang menurut saya tidak menjadi kriteria sebenarnya kesuksesan. Seperti yang dibilang Mas siapa Mas? Namanya tadi Mas Hanifan. Saya terharu banget waktu Mas Hanifan tadi bilang bahwa jangan ngikutin semua orang. Jangan ngikutin semua orang. Dan itu benar, kalau kita ngikutin semua orang ya mana mungkin kita bisa berprestasi. Berprestasi adalah untuk keluar dari jalur yang normal dan melakukan sesuatu dan mengikuti hati kita. Jadi saya ada mungkin 3 saran kepada teman-teman di sini. Kita udah melihat berbagai macam teman-teman di sini yang pasti di satu waktu dalam hidupnya mereka gagal, bener gak? Angkat tangan kalau udah pernah gagal. Bapak Ibu yang sukses berat ini, oke. Pada satu saat pasti diomelin sama orang tua atau mengecewakan orang tua dalam pilihannya, bener gak? Saya sama. Orang lihatnya semuanya adalah semua hasil kesuksesan aja. Tapi sebelum saya bikin satu perusahaan yang sukses, paling gak ada 4-5 perusahaan yang saya gagal. Sebelum saya masuk Harvard University, saya hampir gak naik kelas. Saya bermasalah dengan guru-guru saya dan dibilang tidak layak untuk lanjut di sekolah ini. Bayangin, saya dibilang tidak layak untuk sekolah ini. Semua karena saya berbeda seperti yang Mas tadi bilang. Berbeda, cara saya belajar, cara saya berinteraksi dengan guru, dengan hidup itu berbeda dari yang lain. Jadi yang pertama adalah, saya sangat setuju adalah celebrate your difference. Apa yang membuat kamu unik, yang kadangkala itu menimbulkan tensi di antara teman-teman, orang tua, orang dewasa, guru. Jangan salah, yang disebut masyarakat sebagai suatu kelemahan, ada kemungkinan itu superpower kamu.
Itu yang pertama. Apa yang masyarakat itu menghakimi kita, itu adalah suatu kelemahan. Itu adalah kamu nakal, kamu gak pernah nurut, kamu beda sendiri, kamu agak eksentrik, kamu terlalu keras kepala. Yang masyarakat bilang itu kemungkinan, ada kemungkinan itu adalah superpower kamu. Dan baru kebukti nanti. Ya. Yang kedua, tanpa ada resiko gak ada kesuksesan. Dan tanpa ada kegagalan tidak ada pembelajaran. Kalau tanya saya belajar menjadi orang yang saya sekarang ini, itu belajarnya dari mana? 80%, 85% lah. Itu saya belajar dari kegagalan saya, kesalahan-kesalahan kegagalan. Kesuksesan saya merasa enak, saya rasa itu senang gitu kalau saya sukses, tapi saya nggak belajar sama sekali dari kesuksesannya. Jadi setiap kali kita gagal, itu adalah kesempatan baik untuk belajar. Dan kita nggak bisa gagal kalau kita nggak menaruh diri kita dalam posisi untuk gagal. Kalau kita nggak bergabung, berkompet, tampil, coba ambil resiko. Jadi mengambil resiko dan kesuksesan adalah hal yang sama. Nggak ada yang namanya sukses tanpa mengambil resiko. Yang kedua adalah kolaborasi dan gotong royong. Tanpa punya orang-orang di sekitar kita yang mendukung kita dan tanpa kita memilih orang-orang yang benar-benar percaya sama kita dan gak nongkrong sama orang-orang yang selalu nurunin kita. Yang selalu ngejek kita setiap kali kita sukses atau apa dikecilin sama itu orang. Kayaknya kita semua punya teman kayak gitu ya gak sih? Yang setiap kali kita mau kita bilang aku ada gagasan nih, aku ada ide baru, aku ada bisnis idea baru atau aku ketemu orang baru, ketemu pacar baru atau apapun lah. Pasti dikritik sama itu orang. Dia gak bisa celebrate dalam joy-nya kita. Jadi mengelilingi diri kita kepada orang-orang yang percaya kepada potensi kita. Itu sangat penting. Jangan lupakan itu. Dan yang ketiga saran saya. Ada perbedaan antara apa yang otak kita bilang kepada diri kita. Otak kita itu sangat kompleks. Dan kadang-kadang banyak errornya kayak ChatGPT gitu loh. Suka salah-salah. Jadi otak kita itu kadang-kadang memberikan kita parameter-parameter, batas-batas, sekat-sekat yang membuat kita suka bingung sendiri. Aduh gimana ya nanti kalau aku melakukan itu nanti aku gak kesini atau ngambil resiko atau nanti dimarahin ini atau nanti saya kok diejek sama orang. Otak kita terus berbicara kepada kita hal-hal yang membuat kita takut, membuat apa. Tetapi hati kita gak bisa bohong sama kita. Hati kita itu gak bisa bohong sama kita. Dia gak punya kapabilitas untuk bohong. Dia bilang apa adanya. Jadi dalam mengambil keputusan, saya bukan bilang ambil keputusan jangan pakai otak. Ya tentu kita otomatis selalu pakai otak. Tetapi jangan lupa mengecek hati dalam setiap keputusan. Saya sering sekali mengambil keputusan yang salah karena saya menghiraukan hati tapi mengandalkan otak saja. Tapi keputusan yang saya gunakan hati untuk reconfirm, revalidasi. Cek dulu nih, ini feeling saya terhadap keputusan ini seperti apa. Itu yang benar-benar hampir tidak pernah salah. Malah di hidup saya tidak pernah salah. Itu selalu saya menyesalnya untuk tidak mendengarkan hati biasanya. Dan kalau kita mau mengikuti minat dan bakat kita, ada sesuatu hal yang unik yang saya nggak bisa jelaskan. Hati kita itu akan selalu ngedorong kita kepada minat dan bakat natural kita yang ada di dalam kita. Kepada keinginan batin kita. Makanya setiap kali kita melawan itu kita merasa nggak tahu kenapa tapi kita merasa sedih atau depresi atau apa. Kalau kita dalam pekerjaan yang kita benar-benar nggak suka atau memilih prodi yang kita nggak sayang atau dipaksa main instrumen musik yang kita nggak suka, sedikit dari hati kita tuh sedikit mati sedikit gitu. A little bit dies gitu. Jadi ini maksud saya adalah dengarkanlah hati Anda karena hati Anda itu yang punya sukses rate paling tinggi terhadap siapa Anda sebenarnya gitu. Jadi jangan terlalu banyak ngedengerin dunia bising di sosmed, orang luar semuanya punya opini, tapi sebenarnya itu semua isunya mereka sendiri-sendiri, nggak ada hubungannya sama kamu. Di
Di ujung hari kita harus sebenarnya mendengarkan hati kita. Dan itu yang sebenarnya akan sangat membantu. Saya sangat bangga sama semua teman-teman di sini. Saya sangat terharu tadi menonton video mengenai semua kisah-kisah tokoh-tokoh inspiratif ini. Dan jangan pernah lupa, prestasi itu harus dimenangkan. Nggak bisa datang aja di kita, nggak ada itu keberuntungan membawa prestasi. Kita butuh keberuntungan, tapi nggak cukup. Itu harus kita perjuangkan setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.